Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lia Rizkia dalam media pembelajaran dan literasi ICT. Di sini saya akan menjelaskan mengenai buku besar perusahaan dagang. Apa itu pengertian perusahaan dagang? Nah, secara umum, perusahaan dagang adalah perusahaan yang tidak membuat produknya sendiri, melainkan hanya menjualkan produk milik produsen kepada masyarakat atau konsumen. Sedangkan pengertiannya secara khusus adalah perusahaan yang di dalamnya ada kegiatan menyimpan, membeli, dan menjual kembali produk tanpa mengubah untuk menciptakan nilai tambah dan jual pada produk. Setelah mengetahui pengertian mengenai perusahaan dagang, berlanjut ke pengertian buku besar pada perusahaan dagang. Nah, buku besar pada perusahaan dagang adalah buku yang berisi perkiraan mengenai ikhtisar dari pengaruh transaksi keuangan akibat perubahan aktiva, kewajiban, maupun modal dalam perusahaan dagang. Nah, ada beberapa macam buku besar dalam perusahaan dagang. Yang pertama yaitu buku besar umum atau General Ledger. Nah, buku besar umum ini merupakan segala perkiraan yang saling berdiri sendiri serta ada pada suatu periode tertentu layaknya piutang, kas, persediaan, utang, dan juga modal. Nah, buku besar ini merupakan ikhtisar pengaruh dari transaksi pada perubahan aktiva, modal dari perusahaan, serta kewajiban perusahaan. Nah, yang kedua itu ada buku besar pembantu. Nah, buku besar pembantu terbagi menjadi dua, yaitu buku besar pembantu piutang usaha yang disebut dengan buku piutang khusus yang merinci langganan kredit, di mana lokasi, berapa jumlah transaksi, serta pada siapa saja perusahaan melakukan transaksi penjualan secara kredit. Nah, buku besar pembantu yang kedua yaitu buku besar pembantu piutang. Utang maksud saya. Nah, buku ini juga disebut dengan buku utang. Nah, di dalamnya khusus mencatat tentang tiap pemasok dengan rinci, termasuk di dalamnya mencatat siapa pemasok yang memberi pinjaman kredit serta jumlah utangnya sekaligus. Nah, yang ketiga ada buku besar kreditor atau Creditors Ledger. Nah, jenis buku besar yang satu ini tuh hanya mengumpulkan informasi dari satu jurnal saja, yakni jurnal pembelian. Nah, tujuannya supaya bisa memberi pengetahuan mengenai pada pemasok mana perusahaan berhutang serta jumlahnya. Nah, yang terakhir, macam buku besar yaitu buku besar debitur atau Debitor Ledger. Nah, cukup berbeda dengan buku besar umum. Nah, buku besar debitur ini hanya mengumpulkan informasi dari jurnal penjualan saja. Tujuannya supaya bisa memberi pengetahuan mengenai pelanggan yang berhutang dalam bisnis serta jumlahnya berapa, seperti itu. Nah, setelah mengetahui macam-macam buku besar pada perusahaan dagang, berlanjut ke bentuk-bentuk buku besar pada perusahaan dagang. Yang pertama ada buku besar berbentuk T. Nah, buku besar ini merupakan bentuk yang paling sederhana serta yang paling kerap digunakan. Nah, buku besar jenis ini digunakan untuk keperluan analisis transaksi serta untuk menjelaskan mekanisme penggunaan akun. Yang kedua, buku besar berbentuk skontro. Nah, buku besar ini berbentuk dua kolom. Nah, bentuk skontro merupakan bentuk T yang sudah lebih lengkap lagi, seperti itu. Yang terakhir ada buku besar berbentuk stravel. Nah, buku besar ini berbentuk halaman serta mempunyai lajur saldo. Nah, ada dua jenis buku besar stravel yang meliputi buku besar 3 kolom yang mempunyai lajur saldo tunggal, serta buku besar dengan 4 kolom yang mempunyai lajur saldo rangkap, seperti itu. Nah, ada beberapa cara posting jurnal ke buku besar. Nah, langkah yang pertama yaitu pindahkan terlebih dahulu tanggal kejadian yang ada pada jurnal umum ke dalam tanggal buku besar. Nah, selanjutnya pindahkan juga jumlah debit maupun kredit ke dalam kolom debit dan kredit pada buku besar. Bisa dilihat, nah seperti ini contohnya. Nah,
Kembali lagi, yang kedua itu jangan lupa masukkan nomor halaman suatu jurnal atau referensi ke dalam kolom referensi pada buku besar. Nah, untuk referensi di sini, nah setelah keterangan jangan lupa dipindahkan dari jurnal umum ke buku besar. Nah, yang terakhir, jangan lupa juga untuk dapat memindahkan penjelasan atau keterangan deskripsi singkat pada jurnal umum ke dalam buku besar. Nah, jadi keterangan jangan lupa dipindahkan sama saja dari jurnal umum ke buku besar. Nah, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.